Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam sehat Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Hari ini kita oleh sabda Tuhan diajak untuk mendengarkan kisah yang kita kenal dengan judul Kisah Anak yang Hilang. Pesan iman dari kisah ini cukup jelas, bahwa Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dengan tujuan untuk mengoreksi itu, mengarahkan, membetulkan, supaya jangan iri, apalagi menilai orang-orang lain tidak layak untuk mendapatkan kebaikan. Dan disinilah Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita sikap-sikap yang betul, yang seharusnya dimiliki. Kita diajak untuk mampu, diarahkan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan itu dijadikan kebaikan yang mendatangkan rasa syukur. Dan orang-orang yang tidak berhasil menjadikan kebaikan itu sebagai sumber syukur, gagal di dalamnya, itu oleh Tuhan Yesus tunjukkan supaya diperbaiki. Yang pertama-tama kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mempunyai sikap iri sehingga tidak berhasil melihat kebaikan yang diterima oleh orang lain, bahkan mengadili orang lain tidak layak, orang berdosa itu tidak layak untuk menerima. Nah, itu cara beriman yang merasa diri lebih hebat daripada orang lain, lebih suci, lebih kudus, lebih layak, tapi dibungkus dengan kesombongan bahwa dirinya lebih layak, dirinya lebih pantas, akhirnya jatuh ke situ. Malah boleh dikatakan membawa orang ini kepada iri hati yang tidak pada tempatnya, yang jelek. Perumpamaan di mana ada seorang ayah yang punya 2 orang anak digambarkan sebagai ayah yang sangat baik. Tapi kebaikan dari ayah ini rupa-rupanya juga tidak serta-merta dilihat, dihargai oleh kedua anaknya. Mari kita lihat bagaimana anak yang bungsu dulu. Anak yang bungsu ingin meraih sesuatu yang lebih baik menurut pikirannya, lebih nyaman, maka dia menentukan jalannya sendiri. Dengan warisan yang dia minta yang kemudian didapat, dia menentukan cara hidupnya sendiri yang menurut dia mungkin itu lebih bagus, mungkin itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna. Baru setelah anak itu mengalami peristiwa yang sebaliknya, dia bisa menengok kebaikan bapaknya yang sudah dia alami lama untuk dijadikan semacam pedoman dia untuk berbalik. Jadi kebaikan ayah yang berlimpah berhasil dia lihat pada waktu yang sudah lama. Syukur bahwa itu membuatnya bertobat. Kita tengok kepada anak yang sulung. Anak yang sulung apakah tidak menerima kebaikan? Nerima. Apakah itu membuat dia merasakan bahwa itu cukup? Ternyata juga enggak. Karena si sulung masih iri, masih mempersoalkan kebaikan ayahnya yang dirasa kurang, sehingga adiknya dianggapnya tidak layak menerima kebaikan lagi. Dan ayahnya menegaskan mengenai hal ini, bahwa si sulung ini mempunyai kebaikan sudah sejak lama juga. Maka di sini saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lewat perumpamaan ini
mengoreksi iman kita supaya kita menjadi orang beriman yang benar. Pertama-tama, mari kita tidak sombong dalam beriman, sehingga menganggap dirinya lebih hebat dan orang lain itu berdosa, merasa dirinya layak menerima yang lebih dan orang lain tidak layak. Lalu sikap yang seperti ini kita kenal dengan sikap iri hati yang berbahaya. Mari kita jadikan diri kita tidak sombong dalam beriman, sehingga kita bisa melihat kebaikan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri orang lain. Mari kita tidak egois, merasa bahwa kita yang berhak mendapatkan rahmat dan berkat daripada orang lain. Si sulung mengajarkan kepada kita tentang kebaikan yang berlimpah yang gagal dilihat. Dan kita diajak untuk memperbaikinya. Si bungsu mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang begitu berlimpah sama sekali nampak tidak ada, sehingga dia mencari kebaikan, mencari kesenangan di luar rumah. Mungkin kita tidak perlu mengalami seperti itu untuk bertobat, untuk bisa kembali kepada Tuhan. Supaya kita ini tidak usah juga mengalami peristiwa yang jelek. Tuhan menghendaki saya dan Anda untuk terus-menerus beriman dengan cara yang benar. Jangan iri, dan mari kita rendah hati dalam beriman. Amin.